Mina yang terjadi pada 2009, tepatnya di 2 Agustus, di mana Nenek Mina ini mencuri kakao di perkebunan Sari Antan atau RSA. Oke, saya akan mulai bertanya. Gimana nih tanggapan rekan-rekan sekalian mengenai kasus ini? Kita mulai dari Lansha dulu ya. Terima kasih kepada Safira Anas dan saya waktu untuk menanggapi kasus tersebut. Setelah saya baca dan saya pahami kasus tersebut, pada kasus Nenek Mina ini, Nenek Mina tidak bisa dikatakan bersalah dan tidak bisa juga dikatakan tidak bersalah karena dalam pencurian tersebut kakao yang Nenek Mina curi tidak terlalu banyak dan untuk kebun yang sebesar itu tidak terlalu rugi ya bagi perkebunan ya. Dan Nenek Mina juga sudah berniat untuk mengulangi kakao tersebut karena dia sudah ketahuan oleh petugas dan Nenek Mina ingin mengulangi, tapi petugas tidak mau menanggapi niat baik Nenek Mina tersebut dan hal itu malah dilaporkan ke pengadilan ya dan malah dibikin kasus gitu. Jadi menurut saya Nenek Mina ini sudah berniat baik, tapi petugas tidak menanggapi niat baiknya tersebut. Tapi juga Nenek Mina bisa dikatakan bersalah karena dia juga mencuri ya, secara hukum juga itu tidak baik. Terima kasih Lansha atas tanggapannya. Kita lanjut ke Fatia nih, gimana tanggapannya? Di sini saya sependapat dengan Wansha karena hukuman yang diberikan itu terlalu berlebihan untuk barang yang dicuri oleh Nenek Mina. Hukuman yang diberikan juga terlalu berlebihan untuk masalah seperti itu karena Nenek Mina juga sudah meminta maaf kepada petugas. Saya rasa itu saja pendapat saya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya akan menceritakan kembali atau kilas balik dan kronologi dari kasus Nenek Mina ini, di mana di sini kami mengambil info dari liputan6.com, di mana dimulai pada 2 Agustus 2009, Nenek Mina ini melihat 3 buah kakao matang di atas pohon yang tertanam di jalan perkebunan tempatnya bekerja. Dia memetiknya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya, dan sebenarnya tidak terlintas sedikit pun ya bagi Nenek Mina untuk mencuri, karena setelah dia mencuri itu dia letakkan lagi di bawah pohonnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Wahyu nih, dalam kasus Nenek Mina ini dia ini bersalah atau enggak, atau hanya permasalahan kesalahpahaman doang? Menurut saya dari segi hukum memang namanya mencuri pasti salah, tapi kalau dari segi kemanusiaan, kita punya perasaan terhadap seseorang, itu tidak terlalu yang mungkin terlalu merugikan lah untuk nenek. Padahal kan di kebun itu juga banyak yang buah-buah yang lain, dan lagi itu nenek juga tidak mencuri buahnya, menciptakan lagi. Jadi bisa dibilang salah secara hukum, tapi kalau secara perasaan manusia itu berlebihan sih. Ya, gitu aja. Kalau Fadil nih gimana nih tanggapannya Fadil? Mungkin kalau dilihat dari sisi tindakan yang Nenek Mina lakukan, mungkin kita sama-sama tahu kalau tindakan pencurian itu adalah tindakan yang salah. Tetapi kalau dari segi hukuman, mungkin itu sangat berlebihan. Kalau dijatuhkan kepada seorang nenek yang sudah lansia, yang jatuhkan hukuman bertahun-tahun hanya sekedar mengambil beberapa kakao yang memang itu untuk keberlangsungan hidup dia. Jadi mungkin bisa diberikan kompensasi dalam segi penghukuman. Tapi kalau untuk penghukuman memang harus dilakukan karena memang pencurian itu adalah tindakan yang tidak baik atau melanggar hukum kalau dibilang. Mungkin itu saja dari saya. Ya berarti seharusnya dikompensasi ya kalau menurut Fadil. Kalau menurut Ferdi nih gimana nih? Menurut saya itu pencurian itu yang dilakukan oleh Nenek Mina itu adalah tindakan yang salah. Tapi kalau dilihat dari kacamata secara kemanusiaan, sebenarnya itu bisa dihindari secara kekeluargaan. Dan untuk hukuman yang diterima oleh Nenek Mina sepadan atau tidak, menurut saya itu terlalu berlebihan. Karena ini kasus kecil juga, tidak terlalu merugikan banyak pihak juga. Jadi menurut saya itu terlalu berlebihan sih. Oke, berarti hukumannya tidak sepadan lah ya.
Atau mungkin Bang Ipe menambahkan gimana tanggapannya? Terima kasih pada Safira. Di sini saya akan menambahkan jawaban daripada rekan-rekan sekalian. Sebenarnya jawabannya sama sih, nggak jauh beda. Sebenarnya hukum untuk nenek ini sebenarnya tidak adil karena kan dia memang sudah lanjut usia, sudah berumur lah bisa dibilang. Tapi yang namanya di Indonesia ini kita sudah tahu lah, karena di Indonesia lebih memihak kepada orang yang tinggi lah di atas, dari menengah ke atas ketimbang kita ini seperti menengah ke bawah. Orang-orang yang di bawah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak. Jadi sekian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak bisa berbuat banyak tuh misalnya nggak terlalu mumpuni untuk membayar lawyer atau Ya,